Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan topik perawatan pasien dengan anafilaksis. Jadi target pembelajaran hari ini adalah nanti Anda diharapkan mampu memahami dan mengetahui kasus pasien dengan anafilaksis dan proses keperawatan pada pasien dengan anafilaksis. Baik, kita mulai. Sebenarnya apa yang terjadi pada pasien dengan anafilaksis? Jadi sumber-sumber alergen ya atau sumber-sumber penyebab alergi ya biasanya ini berupa makanan ataupun obat-obatan. Itu masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan dikeluarkannya atau keluarnya mediator peradangan yang disebut dengan histamin. Nah, mediator peradangan ini berdampak apa? Yaitu pembuluh darah kapiler kita mengalami dilatasi ya, pelebaran dan kontraksi otot polos ya. Jadi kontraksi otot polos. Dampak atau akibat dari keluarnya histamin ini ya berupa muncul suatu tanda-tanda yaitu edema, kemudian muncul tanda distres pernapasan, kemudian hipotensi dan perubahan-perubahan kulit ya yang memicu terjadinya reaksi alergi. Jadi pada pasien dengan anafilaksis ini memang dipicu oleh suatu alergen ya. Alergen itu adalah suatu zat-zat pemicu munculnya suatu alergi yang bisa berasal dari makanan ataupun obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan keluarnya mediator peradangan yang salah satunya di sini adalah histamin, sehingga akan berdampak pada dilatasi pembuluh darah kapiler dan kontraksi otot polos. Nah, sehingga muncul tanda gejala berupa edema, distres pernafasan, hipotensi atau tekanan darah rendah, dan perubahan-perubahan yang ada di kulit ya. Dan semua ini akan memicu reaksi alergi. Pada tingkat yang lebih rendah, reaksi ya dari alergi muncul adanya urtikaria atau gatal-gatal di kulit dan angiodema atau bengkak-bengkak ya di permukaan kulit yang ini disebabkan oleh adanya eksudasi. Jadi kesimpulannya adalah anafilaksis itu merupakan reaksi alergi ya, reaksi alergi yang disebabkan oleh alergen-alergen yang berupa bisa makanan dan minuman yang berdampak pengeluaran histamin. Untuk prognosisnya ya, prognosisnya ini tergantung seberapa berat reaksi alergi dan seberapa cepat perawatan segera diberikan. Nah, pasien ini membutuhkan ya monitoring selama 1-2 hari setelah perawatan dan ini berkelanjutan ya, perawatannya berkelanjutan terkait re-exposure ya, paparan kembali ya, terjadinya atau paparan kembali terhadap sumber alergi. Jadi pasien ini dibutuhkan waktu sekitar 1-2 hari monitor ya setelah perawatan diberikan. Apa tanda gejala dari anafilaksis ini? Yang pertama adalah sesak nafas. Sesak nafas ini diakibatkan oleh adanya pembekakan pada laring ya karena reaksi alergi tadi. Kemudian hipotensi dan shock ya sebagai akibat dari vasodilatasi dari pembuluh darah ya, dari pembuluh darah di seluruh tubuh ya. Kemudian
bersin-bersin ya. Ini bisa disebabkan oleh karena alergen ya. Kemudian cemas sekunder ya sebagai akibat adanya sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas, dan rales atau crackless pada suara pernafasan ya. Hal ini akibat adanya cairan yang ada di dalam paru-paru. Kemudian kalau kita auskultasi muncul suara wheezing ya, ronki. Ini diakibatkan oleh adanya bronkospasme tadi ya, vasokonstriksi otot polos ya. Jadi saluran pernafasannya mengalami penyempitan, bronkospasme. Dan itu adalah tanda-tanda dari anafilaksis. Hasil-hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mendukung yaitu adalah kadar triptase ya, kadar triptase ya dari sel mas ini meningkat ya pada kondisi anafilaksis ya. Nah, setelah fase akut itu selesai ya, pemeriksaan kulit ya, skin test ini direkomendasikan. Untuk perawatan pada anafilaksis ini ada beberapa obat kegawat daruratan ya, karena kalau reaksinya itu sangat cepat ya, maka itu bisa berdampak ke arah kegawat daruratan yaitu shock anafilaksis. Yaitu pertama adalah pemberian obat-obatan epinefrin dengan tujuan untuk membuka jalan nafas dan mengurangi bronkospasme. Kemudian diberikan kortikosteroid ya, ini untuk menurunkan tanda dan gejala tadi ya, sesak nafas, kemudian suara-suara wheezing ya, ronki ya. Kemudian obat antihistamin ya untuk memitigasi adanya tanda dan gejala. Kemudian kita berikan cairan expander ya, cairan expander ya untuk memperketat status sirkulasi ya, untuk merawat adanya hipotensi yang disebabkan oleh adanya vasodilatasi. Jadi vasodilatasi pembuluh darah secara umum di seluruh tubuh itu berdampak terjadinya hipotensi. Sehingga perlu kita berikan cairan salin atau NaCl, kemudian plasma atau darah ya, kemudian cairan intravena. Obat yang ketiga yaitu kita berikan golongan vasopresor ya, untuk mengatasi adanya vasodilatasi. Jadi obat-obat vasopresor ini berdampak terjadinya vasokonstriksi di dalam pembuluh darah dan akan meningkatkan tekanan darah. Obat-obat golongan ini adalah norepinefrin, kemudian dopamin, dan kita berikan terapi oksigen ya untuk mendukung pernafasan, dan kita berikan endotracheal tube ya untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Ini jika diperlukan ya. Jadi obat-obat yang diberikan adalah yang pertama obat ya emergensi ya, ketika memang pasien itu muncul tanda-tanda arahnya ke gawat daruratan yaitu shock anafilaksis ya. Kita berikan epinefrin, kortikosteroid, dan antihistamin. Kemudian kita juga berikan pemenuhan cairan ya, volume cairan expander ya untuk memperbaiki sirkulasi karena tadi pasien mengalami hipotensi akibat vasodilatasi secara umum. Kita berikan cairan salin atau NaCl, plasma, cairan darah, atau kita berikan melalui intravena ya, cairan intravena. Kemudian kita juga berikan tadi ya obat-obatan vasopresor untuk mengatasi vasodilatasi dan untuk meningkatkan tekanan darah ya. Ini ada obat norepinefrin dan dopamin. Serta kita berikan terapi oksigen untuk ya mensupport atau mendukung
status pernafasan ya. Tadi ada sesak nafas, kemudian kesulitan untuk bernafas ya. Dan bisa kita berikan pemakaian endotracheal tube ya untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Nah, ini adalah perawatan-perawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan anafilaksis. Selanjutnya ya, setelah kita memahami ya terkait apa itu anafilaksis, kemudian penyebabnya, tanda gejalanya, dan pemeriksaan laboratorium yang mendukung ya. Kemudian kita simpulkan ya diagnosa keperawatannya apa? Yang pertama adalah penurunan cardiac output. Ya, penurunan cardiac output ini berhubungan dengan vasodilatasi ya, dengan vasodilatasi pembuluh darah ya, sehingga tadi terjadi hipotensi ya. Kemudian resiko suffocation dan kemudian kecemasan akibat atau berhubungan dengan kesulitan dalam bernafas. Apa tindakan keperawatan yang dapat kita berikan untuk ya meminimalkan dan memfasilitasi masalah keperawatan yang telah ada? Yang pertama di sini adalah kita jaga jalan nafas ya untuk memfasilitasi pernafasan ya. Jadi kita nanti bekerjasama dengan tim medis dalam pemberian oksigen, dalam pemasangan endotracheal tube, dan obat-obatan yang berfungsi untuk vasodilatasi dari jalan nafas. Kemudian monitor tanda-tanda kesulitan bernafas ya, dan kita memeriksa tanda gejala penurunan dari respirasi ya. Kita cek adanya dyspnea, ekspansi dada, peningkatan ekspansi dada, sianosis, kemudian saluran nafas ronki, wheezing. Nah, itu kita cek tanda-tanda dari distress pernafasan ya, atau penurunan dari pernafasan. Nah, kemudian kita jelaskan kepada pasien di sini adalah kita jelaskan pada pasien untuk menghindari paparan sumber alergi ya, untuk mencegah ulang kejadian dari reaksi alergi. Jadi setiap individu nanti mempunyai sumber alergen yang berbeda ya, bisa dari makanan ya, makanan pun berbeda, ada yang udang, ada yang makan makanan yang lain ya, misalkan protein-protein yang lain, misalkan daging-daging yang lain, telur. Nah, seperti itu. Jadi kita sarankan untuk menghindari paparan alergen ya, untuk mencegah reaksi ulang. Kemudian jika paparan alergen itu sangat cepat ya, terpaparnya sangat cepat ya, kita sarankan untuk segera mencari bantuan ya, untuk mencegah terjadinya anafilaksis ya, seperti itu. Jadi segera hubungi tenaga kesehatan yang terdekat, bisa puskesmas, kemudian ada rumah sakit ya, agar penanganannya lebih cepat ya. Karena kalau penanganannya lambat ya, reaksi alergen ini, maka pasien tersebut bisa jatuh dalam kondisi kritis, yaitu shock anafilaksis. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perawatan pada pasien dengan anafilaksis ya. Jika nanti teman-teman semua ada yang belum jelas atau belum memahami secara maksimal, nanti kita bisa diskusi ya. Silakan nanti Anda kirim pertanyaan-pertanyaan dan kita nanti akan kita bahas kembali, kita diskusikan kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.